Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyul alim. Sahabat UAS, dimanapun Anda berada saat ini, kembali saya ingin mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ternyata tak sedetik pun nikmat Allah Subhanahu wa taala lepas dari dalam diri kita. Kasih sayang Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Ya. 1 kali 24 jam nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita nikmati dan terus kita nikmati. Dan tidak akan mampu kita tebus dengan ibadah sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhzuha. Innallaha laghafurur rahim. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau menghitung-hitung nikmatku, la tuhzuha, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hari ini jika kita ingin menghitung atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya sekali lagi kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk membalasnya. Sahabat UAS, alhamdulillah kita telah berada di hari ke-6, berarti kita insyaallah akan melewati malam yang ke-7 di bulan Ramadan. Nah, pesan UAS kali ini adalah tentang angka. Ya, ada 3 angka yang insya Allah akan memberikan kita pesan di hari ini. Yang pertama, angka 1, kemudian angka 2, selanjutnya angka 3. Memang angka ini merupakan 3 angka yang sering kita perlombakan. Ya, sebagaimana yang sering kita katakan, 1, 2, 3. Ya. Nah, hari ini ternyata ada hikmah di balik angka-angka itu. Sahabat UAS, insya Allah sama-sama harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, angka 1. 1 itu adalah semua ada tujuan. Termasuk hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ternyata ada tujuannya. Karena kita adalah merupakan produk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana motor ataupun mobil merupakan produk dari manusia, bikinan manusia, maka kita tahu betul apa kelemahan-kelemahan dari motor ataupun mobil tersebut. Bahkan kita sudah tahu kapan dia harus diservis supaya kendaraan itu selalu layak pakai. Nah, begitu pula kita, ya. Pabrik saja yang terus bekerja, ya, tidak ada hentinya, yang terbuat dari besi pasti suatu saat akan rusak. Apalagi dalam tubuh kita ini tidak ada yang terbuat dari besi, tidak ada yang terbuat dari benda-benda yang keras, ya. Maka jika lambung kita ini beroperasi sudah lama ataupun sudah bertahun-tahun dan tidak diistirahatkan, maka yakin dan pasti tubuh kita akan mengalami masalah. Makanya perintah puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan organ tubuh kita, lambung kita khususnya, yang mungkin selama bertahun-tahun kita gunakan, ya, selama bertahun-tahun mengolah makanan yang sudah. Kemudian sahabat puas, selanjutnya adalah angka 2. 2 ini merupakan pertanyaan yang harus kita bijak untuk menjawabnya. Apa itu 2? Di mana? Untuk apa? Kita sekarang jika ditanya ada di mana, tentunya sekarang kita ada di muka bumi ini. Untuk apa? Bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi
Sahabat UAS, ternyata tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita biasakan dalam kehidupan kita agar senantiasa bernilai ibadah. Ya, jadi bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bahkan puasa sekalipun, tapi kita mulai dari kehidupan kita. Nah, contoh misalnya ketika kita ingin pakai sendal, ya, jika kita memasukkan tangan kanan, jika kita masukkan kaki kanan dengan bismillah, kemudian kaki kiri alhamdulillah, maka ketika kita pakai sendal ataupun sepatu itu mendapatkan pahala dan tentunya bernilai ibadah. Ya, kemudian contoh lagi ketika kita dalam perjalanan, ya, kita baca doa subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau yang pendeknya yang biasa kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka itu juga akan bernilai ibadah, sahabat puas. Jadi ibadah tidak hanya terkhusus kepada ibadah bidah ritual, tetapi segala aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah sekiranya kita melakukannya dengan adab-adab. Nah, karena ternyata kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah, makanya kita harus lebih fokus dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak akan ada yang kita bawa selain iman dan amal ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Buas sekalipun saudara saya yang muslim di kepolisian kiranya telah meninggal dunia, tidak ada yang dikubur dengan baju dinasnya. Tapi semua sama, kita dikubur dengan kain kafan. Kain kafan tidak memiliki kantung, kain kafan tidak memiliki kantong, karena memang tidak ada yang bisa kita bawa. Jangankan rumah ataupun motor, kunci rumah, kunci motor tidak akan bisa kita bawa. Itulah salah satu hikmahnya sahabat buas. Nah, sekarang kita ke angka berikutnya, yaitu 3. Apa itu 3? Tidak gampang. Nah, sahabat buas, bagaimana puasa ini adalah tujuannya la'allakum tattaqun. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak gampang sahabat buas. Karena kita diberikan oleh Allah hawa nafsu sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya, hawa nafsu inilah merupakan tantangan kita semua dan yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita. Ya, karena ketika hawa nafsu ini tidak bisa kita kendalikan, maka yang menguasai hidup kita, tingkah laku kita adalah iblis laknatullah alaih. Sebagaimana sifat nafsu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Al-ayat. Nafsu itu selalu mengarahkan kepada kejahatan ataupun keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak gampang sahabat buas. Kita harus mengendalikan hawa nafsu ketika ingin mendapatkan predikat takwa. Makanya dalam bulan puasa ini sebagai latihan buat kita sebulan penuh insya Allah. Ini bisa menjadi bekal kita untuk mengendalikan hawa nafsu 11 bulan ke depan dalam mengisi hari-hari kita. Nah, ketika kita bisa berpuasa sesuai dengan kehendak Allah, ya bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan anggota tubuh kita, bahkan mungkin hati dan pikiran kita terhadap keburukan. Nah, insya Allah kita akan mendapat predikat, yaitu orang-orang yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya Bu As yang menyampaikan. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya dari Bu As yang masih harus terus belajar dan terus belajar. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada sahabat Bu As waktu ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.